Sampurasun. Wilujeng sonton pemirsa tepang deui dina pidangan kalawarta Ngabagi warta ka Balarea. Dina danget ayeuna dinten Jumaah ping 22 November 2013. Disarangan ku simkuring Muhammad Abid Ubaidillah. Kalawarta setiap hari pukul 15 di TPRI Stasiun Jawa Barat. Layu tanya kagaran Sampurasun. Wilujeng sonton pemirsa tepang deui dina pidangan kalawarta Ngabagi warta ka Balarea. Dina danget ayeuna dinten Jumaah ping 22 November 2013. Disarangan ku simkuring Muhammad Abid Ubaidillah. Kalawarta setiap hari pukul 15 di TPRI Stasiun Jawa Barat. Pemirsa, masih di dokter kita dan tema kita sore hari ini adalah TB atau tuberkulosa. Dokter Arto ini sudah banyak sekali SMS yang masuk nih. Syukurlah. Aduh, syukurlah ya. Selamat sore, saya Soleh di Kebumen. Jauh sekali ya. Mau tanya kepada dokter, pola minum dan pola makan seperti apa yang harus dilakukan kalau kita menderita TB dan pola makan dan minum seperti apa untuk mencegah TB juga. Terima kasih katanya dok. Tapi sebelum menjawab dok, kita terima penelpon dulu. Halo, 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 ibu, bapak. Belum sambung mungkin dok. Kita jawab dulu yang tadi dok. Iya, jadi pola makan itu pola makan gizi berimbang saja ya, artinya dan sehat tentu ya. Tidak, maksudnya makan itu cukup jumlahnya, cukup kalinya, frekuensinya ya. Tidak kurang, tidak juga berlebih, karena kalau kurang tentu tidak akan mencukupi, itu akan membuat daya tahan tubuh kita menjadi kurang baik. Sebaliknya kalau berlebih juga, sekarang kita kan udah kenal dengan berbagai macam penyakit degeneratif ya, yang kolesterolnya nanti naik ya, gulanya jadi nggak betul ya. Jadi harus ya makan yang berimbang, dan yang penting adalah makan minum yang sehat. Maaf, tapi kalau alkohol itu udah jelas nggak bagus ya. Kemudian tidak merokok, ya betul-betul PHBS lah gitu ya. Tidak merokok, kemudian tidak melakukan hal-hal yang sekiranya menyerempet kepada risiko untuk penularan penyakit gitu ya. Demikian juga untuk mencegah ya sama aja gitu sama saja. Tapi kalau biasanya pasien TB pada saat mulai diobatin, itu biasanya nafsu makannya hebat sekali dia. Iya. Nafsu makannya itu kembali bagus. Kalau respons pengobatannya bagus, dia akan kembali bagus. Iya. Nafsu makannya itu betul-betul jadi pengennya makan aja. Kadang kalau mereka ngomong gitu ya, malam aja tuh bangun kekaratak cari makanan. Cari makanan. Ya itu untuk sementara waktu ikuti saja dulu ya, nggak apa-apa. Nanti pada saat satu masa kita mulai atur lagi makanannya, karena kalau kita makan berlebihan juga kan tidak baik ya, tidak sehat tentu, sudah barang tentu ya. Iya. Banyak pertanyaan lagi dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore dokter, saya Opik di Banjaran. Apakah untuk mengetahui pasti penyakit
TB, apa cukup dengan ronsen katanya? Tadi belum ke sana ya dok ya, sekalian kita bahas nih. Bagus. Bagaimana? Ini pertanyaannya bagus sekali nih. Ya, bagaimana mungkin tadi gejalanya sudah tahu, mungkin pemeriksaan apa lagi dok yang harus dilakukan? Jadi, Tapi sebelumnya kita terima dulu. Halo? 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 Halo, selamat sore. Halo, terputus dok Ya, mungkin? ya. Silakan jawab. ya, jadi zaman udah bukan zaman ya, tapi di mana-mana apapun gitu ya, membutuhkan suatu pembuktian kan. Iya. Pembuktian suatu hal yang pasti yang membuktikan gitu ya. Nah, untuk penyakit TBC, hal pasti atau membuktikannya adalah dengan pemeriksaan, dengan ketemu kumannya. Iya. Kita tahu kuman penyebabnya adalah Mycobacterium Mycobacterium tuberculosis atau MTBC, itu M tuberculosis, sehingga diperlukan pemeriksaan yang memastikan keberadaan kuman tersebut. Iya. Pemeriksaan yang memastikan keberadaan kuman tersebut itu tergantung di mana kena TBC-nya. Kalau kena TBC-nya itu di paru, maka yang diperiksa adalah parunya, dahaknya maaf. Iya. Dahaknya, periksa dahaknya. Nah, periksa dahak tuh oleh puskesmas nanti 3 kali periksanya. Pada saat datang, kemudian nanti dahak pagi, nanti ini kan dikasih pot tuh, dibawa pulang, pot ke rumah. Dahak pagi hari sekali, keesokan harinya ditampung, lalu bawa lagi ke puskesmas, nanti datang ke puskesmas, suruh batuk sekali lagi. Jadi sewaktu pagi, sewaktu. Itu kalau dari TB paru. Jadi harus butuh pemeriksaan dahak. Ya. Tidak hanya ronsen. Karena ronsen itu ternyata tidak spesifik, ya. Artinya begini, banyak kelainan-kelainan lain yang secara ronsen itu hampir sama dengan TB. Ya. Jadi tidak bisa memastikan itu TB. Ya. Kita tahan dulu dok. Mari. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Ibu. Dengan Ibu Ajeng di Cicahem. Ibu Ajeng di Cicahem. Silakan pertanyaannya Bu Ajeng. Gini, saya kan punya teman ya, punya penyakit TBC gitu ya. Ya. Dia itu suka ikut makan di rumah ya. Apa bekasnya piring sama sendok sama ini gelasnya bisa menular enggak ya? Gitu aja. Itu Nah, aja. Terima kasih. Waalaikumsalam Ibu Ajeng. Kalau ini menyambung ada Iya, SMS betul, juga ya, dengan ya. SMS yang serupa dok. Langsung aja dok, silakan. Kalau makannya bareng tentu kemungkinan menular ada ya, sendoknya pakai sama-sama saat itu ya. Iya. Saat itu misalnya pas suap-suap gitu ya. Kalau itu kemungkinan menular ya. Tapi kalau sudah dipakai kemudian dicuci bersih ya, dicuci bersih dengan tentu dengan sabun, deterjen gitu, betul dicuci bagus ya. Enggak menular kok. Iya. Nggak menular, jadi nggak perlu boros piring. Sendok nggak menular, asal dicucinya betul ya. Ya. Dan tidak dipakai berbarengan ataupun tidak dicuci, disimpan, kemudian dipakai. Nah itu nggak boleh kalau kayak gitu. Atau nyucinya asal gitu ya. Ya, harus dengan betul tadi Betul, membersihkannya dok ya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, dengan siapa? Sama Ibu Titin. Ibu Titin di mana Bu? Di Bandung. Mangga, silakan Ibu. Mau tanya dok, Ya. anak saya itu punya penyakit paru-paru, Ya. tapi udah sering berobat 9 bulan. Kenapa? Tapi kalau kedinginan suka bersin-bersin. Oh, diobatinnya berapa lama Bu? 9 bulan. 9 bulan. Kemudian Ya, tapi kalau kedinginan suka bersin-bersin. suka apa Bu kalau Suka kedinginan? Mas? bersin-bersin katanya. Suka bersin-bersin. Oh iya. Iya. Iya, Dulu memang didiagnosa sebagai TB Bu. iya, Iya, dan sudah selesai pengobatannya. Sekarang kalau Sudah. kedinginan masih bersin gitu ya Bu ya? iya, bersin-bersin. Iya. Iya, iya. Susah makan lagi anaknya. Ya. Ya, makasih dok. Terima kasih Mangga, Ibu. mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan dok. yang Ya, menjawab. jadi kalau dulu sudah selesai pengobatannya, berarti ya insya Allah itu udah tuntas gitu ya. Kalau sekarang tuh ternyata jadi suka gampang bersin ya, itu mungkin sebabnya lain, bukan lagi TBC. Iya. Bukan lagi TBC, mungkin ada alergi namanya ya, ada gampang bersin kalau kena dingin, alergi, mungkin itu namanya pilek alergi. Jadi lain lagi, itu bukan TB. Dan untuk itu juga sebetulnya ada obatnya, mudah aja ya. Jadi mesti
datang berobat ke dokter atau mencari fasilitas kesehatan agar bisa diobati untuk itu, untuk pilek alergi tersebut. Tapi satu hal yang mungkin bisa dikatakan adalah itu bukanlah TB-nya yang nggak sembuh gitu ya. Iya. Halo, kita terima dulu telepon. Halo. 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 Tampak putus mungkin, Dok? Iya, iya. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Dok. Saya Ranti, 22 tahun, mau tanya penyakit kelenjar saya, mungkin tadi maksudnya kelenjar di leher mungkin ya, Dok ya? Iya, iya. Setiap hari semakin bertambah benjolannya, sudah 8 bulan ini. Makanan apa yang saya hindari dan harus bagaimana katanya, Dok? Wah, itu harus diperjelas dulu ya kalau kayak gitu Dulu ya. Ini kelenjar membesar karena apa? Seperti tadi saya katakan bahwa harus ada pembuktian untuk buat mengatakan bahwa ini adalah TBC atau ini adalah penyakit yang lainnya gitu ya. Sehingga karena harus ada pembuktian, maka harus diperiksa dulu kelenjarnya. Periksa kelenjarnya, diambil contohnya kelenjarnya, lalu diperiksa, dilihat apa penyebabnya. Jadi baru kita bisa pastikan pengobatannya seperti apa gitu ya. Apalagi kalau misalnya sekarang taruhlah nih mungkin misalnya sedang diobatin gitu ya, 8 bulan sedang diobatin kok nggak kecil-kecil malah bertambah gitu ya. Jelas itu harus dibikin jelas dulu, diperjelas, dicari buktinya apakah betul TBC atau bukan. Jangan-jangan sebab yang lain. Kita anggap ini TB kelenjar, terus kita anggap TB kelenjar, padahal sudah belum tentu itu TB kelenjar. Jadi untuk menegakkan diagnosis TB kelenjar, idealnya memang harus diambil contohnya, di biopsi ya. Halo, kita terima telepon dulu. Halo. Halo. Ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Dengan siapa? Ya, Ibu Popon Soreang. Ibu Popon di Soreang. Silakan pertanyaannya, Ibu. Ya, maaf dok, mau bertanya tapi itu ada tema bisa nggak? Apa? Ayo Bu, keluar di luar tema. Oh iya, silakan. Tema misalkan ada keluhan di jantung bisa nggak dok? Boleh nggak Dok katanya Dok? Dr. Arto? Boleh satu aja katanya Bu ya. Ini misalkan seorang pasien mempunyai keluhan jantung sedikit bengkak, dikasih dokter obat pagi setengah, tapi sudah di ronsenhasil kedua, tapi tetap harus makan obat pagi buat saluran kencing. Atau itu harus seterusnya atau setelah tidak buka bisa dihentikan dok? Itu pertanyaan aja. Iya, begitu aja Bu Popon ya. Iya, terima kasih Bu Popon. Nanti akan dijawab oleh Dr. Arto ya. Silakan Dok. Ini datanya kurang lengkap ya, tapi nggak apa-apa, saya coba jawab ya. Jantungnya bengkak, ya. Kemudian oleh dokternya dikasih obat untuk yang bikin banyak kencing katanya, ya. Jadi kemungkinan jantung bengkak itu adalah jantungnya gagal bekerja. Ya, namanya gagal jantung. Jadi bekerjanya tidak sempurna kan, jantung itu kerjanya adalah memompa darah yang masuk, dikeluarkan lagi dipompa ke seluruh tubuh, dia pompa gitu ya. Nah karena jantungnya mompanya udah nggak bagus, kepada saat dia harus memompa keluar itu ada yang sebagian tertinggal di dalam jantungnya, sehingga membuat mundur lagi ke belakang ke dalam paru-paru, sehingga paru-parunya terisi oleh air, dan itu yang akan menimbulkan pasiennya menjadi sesak gitu ya. Nah pemberian obat-obatan yang tadi Ibu bilang setengah tablet bikin kencing banyak itu adalah untuk mengurangi cairan yang masuk ke dalam atau darah cairan ya yang masuk ke dalam jantungnya, sehingga harapannya tidak banyak yang numpuk di dalam paru-paru sehingga tidak menimbulkan keluhan sesak. Sampai kapan obat itu dipakai? Ya tentu bisa saya katakan bisa sepanjang waktu seterusnya gitu. Biar kalau ditanya oleh Ibu keadaannya udah enak sekarang gitu ya,
Apakah saya harus makan obat? Ya harus diingat bahwa enak itu karena makan obat. Kalau obatnya berarti bisa nggak enak Nanti nggak enak lagi, gitu lagi ya. ya. Iya gitu kan. Tapi sarannya mungkin Bu Popon jangan memberhentikan pengobatan sendiri ya dok ya. Bu Popon tetap harus berkonsultasi dengan dokternya ya. Terima penelpon lagi. Halo. Halo. Halo, selamat sore Bapak. Sore. Dengan siapa? Saya dengan Pak Dede, Bandung Timur. Pak Dede Bandung Timur. Silakan Pak Dede pertanyaannya. Agak panjang sedikit boleh? Boleh, silakan Pak. Ya, pertama-tama saya terjangkit penyakit tahun 77 itu paru-paru basah. Paru-paru basah katanya. Ya, Paru-paru basah. Oh iya iya. Ya, tahun 77. Terus diambil dan dirawat di Hasan Sadikin. Oh iya. Setelah itu sembuh, pengobatan selama 1 tahun. Dan baru-baru ini terjangkit lagi katanya. Tahun berapa Pak? 2 tahun ke belakang. 2 tahun ini terjangkit kembali. 2 tahun ini Pak? Ya, Ya, mangga. ya, 2 tahun ke belakang dan udah diobati selama 6 bulan. Disuntik selang sehari, terus makan obat selama 6 bulan. Tapi setelah makan obat selama 6 bulan itu katanya masih ada sedikit lag, makanya obatnya yang TB itu tidak diberhentikan sampai sekarang. Lalu pertanyaannya apa Pak Dede? Apakah yang tadi pengobatan 6 bulan itu dia udah termasuk sembuh atau belum? Iya. Nah, itu. Tapi TB pitnya nggak di stop sampai sekarang harus makan terus. Ya, Ada yang mau ditanyakan dokter mungkin? Waktu awal pengobatan 2 tahun yang lalu obatnya apa aja Pak?